Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel kami, Pecinta Horor. Di episode pertama sudah diceritakan bahwa Pak Holil dan Pak Ustadz berhasil melakukan komunikasi dengan makhluk astral pemilik tokek gaib. Dari makhluk astral tersebut sudah pula diberikan syarat-syaratnya untuk bisa memiliki tokek gaib. Sebelum masuk ke cerita, ada pembaca yang menanyakan tempat kejadian dari cerita ini. Dijawab oleh penulis bahwa kejadian ini di sekitar Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar. Nah, kembali ke cerita. Apakah Pak Holil, Pak Ustadz, dan kawan-kawan akan bisa mematuhi syarat yang diberikan? Untuk menjawab rasa penasaran sobat semua, kita simak langsung Tokek Gaib episode kedua yang diceritakan dan ditulis oleh Yosi Rose. Ini adalah POV dari Pak Holil. Namaku Holil, umurku 60 tahun. Hobiku senang berkelana di alam gaib, menaklukkan banyak jin dan meminta paksa benda gaib pada jin penunggu. Aku juga sering mengobati orang, baik itu penyakit medis dan non-medis. Pada bulan tertentu, aku bersilaturahmi ke istana penguasa Laut Selatan. Aku ikut dalam menarik tokek gaib, membantu Pak Ustadz untuk berinteraksi dengan jin pemilik tokek. Singkat cerita, 3 hari adalah waktu yang dijanjikan oleh jin penghuni rawa memberikan tokek gaib kepada Pak Ustadz. Persyaratannya sudah dipersiapkan, dari kotak untuk tokek sampai minyak wangi seharga jutaan rupiah. Kali ini semuanya berkumpul di rumah Pak Holil. Pak Ustadz juga sudah hadir di tengah mereka. Sebelum pergi ke rawa, tempat di mana jin itu berada, mereka berdoa sejenak, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rencana berjalan sesuai yang direncanakan. Maka berangkatlah mereka berdelapan menuju rawa dengan membawa segala persyaratannya. Sesampai di sana, mereka sudah mencari posisi yang aman untuk melakukan ritual pemanggilan jin. Pak Holil dan Pak Ustadz sudah siap, dan Pak Holil membuka tabir gaib. Seketika itu, suasana rawa yang tadinya gelap agak sedikit terang karena cahaya dari alam gaib. Pak Holil dan Pak Ustadz berjalan sambil membawa kotak yang di dalamnya ada keris yang sudah dibalur dengan minyak wangi. Hahaha, datang juga kalian ke tempat ini. Bagaimana, sudah bulat tekad kalian untuk memiliki tokek gaib? Kata sosok jin yang sudah dari tadi menunggu kedatangan Pak Ustadz dan Pak Holil. Iya jin, kami sudah sepakat ingin memiliki tokek tersebut. Kami juga sudah membawa persyaratan yang kamu minta, kata Pak Ustadz sambil menunjukkan kotak persegi panjang. Buka, perintah si jin. Pak Holil membuka kotaknya. Tampak sebilah keris dan minyak wangi. Mengapa keris itu tidak ada warangkanya? Ceroboh sekali kalian. Dasar manusia sok pintar. Jin tersebut sangat marah karena kerisnya tidak ada warangkanya. Melihat itu, Pak Holil mengakui keteledorannya. Dia pikir menarik tokek gaib itu sama seperti menarik benda gaib lainnya. Pak Ustadz hanya terdiam melihat jin marah besar. Jadi kami harus bagaimana? Kami sudah terlanjur membawa persyaratannya ke sini, kata Pak Ustadz, mencoba meredam amarah si jin pemilik tokek. Pulanglah kalian. 7 hari aku akan menemui kalian. Masih ada niat serakah di hati kalian semua? Nyalah dari alam kami, kata sosok makhluk astral.
Seketika itu juga ia menghilang dari pandangan. Pak Holil segera menutup tabir gaib. Dengan wajah lesu, Pak Ustadz mengatakan kalau jin itu marah hanya karena keris milik Pak Holil tidak ada warangkanya. Pak Holil meminta maaf atas kejadian yang terduga ini. Akhirnya mereka pulang menuju rumah Pak Holil. "Kenapa Pak Holil teledor? Aturannya kita sudah dapat toke itu," kata Pak Remi sedikit kecewa. "Maaf Pak, saya kira sama dengan menarik benda gaib. Ternyata berbeda. Tapi itu semua karena di antara kita semua masih ada sifat serakah. Jadi seperti ini. Belum saja nampak tokenya, udah pada mau menguasai uangnya, iya kan?" kata Pak Holil merasa disudutkan. Pak Remi tak bisa menjawab, karena ia yang ingin menguasai uangnya nanti. "Sudah Pak Holil," cegah Pak Ustadz. Ia meredam amarah Pak Holil. "Bapak-bapak semuanya, jika usaha kita mau berhasil, tolong sifat serakahnya dihilangkan dulu. Nanti semuanya sia-sia. Uang sudah keluar banyak, toke pun nggak kita dapatkan. Pikirkan itu," kata Pak Ustadz. "Yang kita tempuh ini sangat berbahaya. Kita nggak boleh gegabah dengan alam gaib. Ada konsekuensi yang harus kita terima di belakang hari," sambung Pak Ustadz. Pak Remi dan semuanya terdiam. "Jadi bagaimana kelanjutannya Pak?" tanya Bang Oblo. 7 hari lagi, jin itu akan datang kembali menemui kita. Tapi dengan satu syarat, bapak-bapak harus buang jauh sifat serakah untuk menguasai uang. Ini demi keselamatan kita bersama. Kita berkumpul lagi di rumah Pak Dudung. Gimana Pak? Kata Pak Ustadz. Iya Pak, sahut Pak Dudung. Akhirnya semua pamit pulang. Pak Kero menyelipkan amplop ke tangan Pak Ustadz. Mereka akan berkumpul lagi 7 hari mendatang. Keesokan harinya, Pak Dudung dan yang lainnya membahas tentang tadi malam. Mereka sangat kecewa atas keteledoran Pak Holil. Akibatnya, jin itu tak mau memberikan tokeknya. Berita tentang kegagalan mendapatkan toke gaib mulai diketahui oleh sedikit orang saja. Kebanyakan dari orang yang tahu mencibir apa yang dilakukan oleh ke-8 orang tersebut. Tapi karena hati dan pikirannya sudah tertutup dengan rayuan setan, mereka dengan yakin bahwa toke itu pasti akan didapat dan menjadi orang paling kaya di kampungnya. Singkat cerita, di hari yang ke-7, Pak Dudung sudah mempersiapkan tempat untuk pertemuan. Hari itu merupakan hari sang jin akan menemui mereka. Mereka mencoba membuang keserakahan yang mulai menguasai diri mereka masing-masing. Tak lama, Pak Ustadz dan ke-6 orang lainnya mulai datang secara bergantian. Bagaimana Pak? Sudah siap semuanya? Tanya Pak Ustadz. Sudah Pak, jawab mereka serentak. Sebelum berangkat, kita berdoa dulu, kata Pak Ustadz. Lalu ia memimpin doa untuk keselamatan. Ke-8 orang itu langsung berangkat membawa persyaratan menuju rawa, karena jin itu sudah menunggunya di sana. Dan benar saja, ketika Pak Holil baru saja membuka tabir gaib, jin itu sudah ada di hadapan mereka. Besar juga tekad kalian untuk memiliki toke gaib, kata jin yang sudah berdiri di hadapan mereka. Apakah Anda ingin memberikan toke gaib itu pada kami? Tanya Pak Ustadz. Iya, buka kotak yang ada di depan kalian. Ambil kerisnya, baluri dengan minyak wangi, lalu konsentrasi, perintah si jin.
Ketika sedang konsentrasi, Pak Holil melihat seekor tokek yang panjangnya 1,2 meter masuk ke dalam kotak yang sudah disediakan. Buka matamu, letakkan keris beserta warangkanya, lalu masukkan ke dalam kotak, sertakan minyak wanginya, perintah si jin kepada Pak Holil. Pak Holil melakukan apa yang diperintahkan si jin. Kemudian sosok astral itu meniup kotak tersebut. Tutuplah kotak itu. Jangan pernah membuka kotak itu sebelum aku perintahkan. Bulan purnama nanti aku akan kembali lagi. Sekarang kembalilah dan ingat, niat kalianlah yang menentukan apakah tokek itu mau menampakkan diri atau tidak. Hahaha, kata si jin sambil tertawa. Ia langsung pergi menghilang, entah kemana. Pak Holil menutup tabir gaib dan membereskan semuanya. Kemudian Pak Ustadz, Pak Holil dan yang lainnya bergegas kembali ke rumah Pak Dudung. Entah apa yang ada di pikiran masing-masing setelah kembali dari rawa itu. Mereka berharap jin itu memberikan tokek gaibnya. Setelah beristirahat sejenak, mereka langsung berkumpul. Gimana Pak Holil? Berhasilkah? Tanya Pak Remi. Sepertinya ia tak sabar ingin mengetahuinya. Terlihat wajah tegang di raut wajah mereka. Berhasil, tokeknya masih dalam bentuk gaib. Tadi aku melihat tokeknya sudah masuk ke kotak dan besar sekali, panjangnya sekitar 1,2 meter, jawab Pak Holil. Alhamdulillah, sahut mereka bersamaan. Terpancar aura bahagia dari wajah mereka. Tapi ingat, sesuai dengan perjanjian, jangan ada yang serakah, himbau Pak Ustadz sekedar mengingatkan. Jadi, kapan tokek itu menampakkan wujudnya Pak Holil? Tanya Pak Ustadz. Kata jin pemiliknya, kita menunggu sampai bulan purnama nanti. Dan jin itu berpesan, jangan coba membuka kotak ini sebelum ada perintah dari jin itu, jelas Pak Holil. Ya sudah, bulan purnama nanti kita bertemu lagi. Sekarang sudah jauh malam, kita pulang ke rumah masing-masing. Ingat pesan saya, jangan serakah, kata Pak Ustadz. Setelah mendapat amplop dari Pak Dudung, Pak Ustadz, Pak Remi, dan yang lain pamit pulang. Sementara Pak Holil meminta bantuan Bang Oblo untuk memegang kotak kayu yang berisi tokek gaib. Dalam perjalanan pulang menuju rumah Pak Holil, mereka membicarakan tentang tokek gaib yang berada di kotak kayu. Pak, beneran ini ada tokek gaibnya? Tapi tadi di sana gak ada yang masuk ke kotak ini, tanya Bang Oblo kepada Pak Holil. Kamu itu belum terbuka indera keenammu, jadi gak nampak apa-apa. Tokeknya tadi masuk ke kotak, panjangnya 1 meter lebih. Jangan kamu buka kotaknya, soalnya kamu orangnya gak percayaan, kata Pak Holil. Tak lama, sampailah mereka di rumah Pak Holil dan meletakkan kotak kayu itu di ruangan tersembunyi. Lalu Pak Holil mengantarkan Bang Oblo ke rumahnya. Sebelum Pak Holil bertugas jaga malam di areal perkebunan sawit. Keesokan harinya, Pak Remi, Pak Dudung, dan Pak Kero berkumpul di tempat biasa. Mereka kegirangan karena sebentar lagi tokek itu akan menampakkan wujudnya. Kita bakalan kaya beneran nih, hahaha, kata Pak Remi. Iya Pak Remi, gak nyangka prosesnya cepat sekali, sahut Pak Dudung. Iya Pak Dudung, aku udah gak sabaran pengen lihat uang bermiliar-miliar, biar aku bisa ganti istri secepatnya. Hahaha, kata Pak Remi sambil tertawa senang. Iya Pak, aku aja udah gak sabar
pengen pamer sama orang kampung, sambung Pak Kero. Doakan saja agar toke itu cepat menampakkan wujudnya, kata Pak Remi. Amin, sahut mereka bersamaan. Sementara di rumah Bang Oblo, ia membicarakan tentang toke gaib juga. Gimana Bang, dapat tokenya? Tanya Tina. Ia tak sabar ingin mendengar cerita suaminya. Dapat Dek, tapi nunggu bulan purnama, kotak itu baru dibuka. Doakan ya Dek, semoga toke gaibnya menampakkan wujudnya, biar cepat dijual. Terus kita bisa bayar hutang dan beli apa aja yang Ade mau. Kita bakal jadi orang kaya, jelas Bang Oblo. Serius nih Bang? Wah, nanti kita beli rumah yang bagus ya Bang. Masa kita ngontrak terus? Terus beli motor baru, kalau bisa mobil baru ya Bang, ucap Tina. Nanti kita borong semua yang ada di toko, tenang aja, kan orang kaya. Hahaha, kata Bang Oblo dengan sombongnya. Abang mau telepon keluarga abang, biar nanti pas bulan purnama mereka bisa datang kemari. Bang Oblo meraih ponselnya dan menghubungi keluarganya. Mereka tak henti berangan-angan ingin menjadi orang yang sangat kaya. Tanpa sadar, ketamakan dan keserakahan makin menjadi. Tina berniat ingin pamer ke orang tuanya. Dia berjanji akan memberikan uang pembagian dari hasil penjualan toke gaib. Mereka terlalu dini untuk itu. Sedangkan toke yang ada di dalam kotak itu belum menampakkan wujudnya. Lain halnya dengan Pak Holil. Jika toke itu terjual, maka akan diberikan kepada orang yang tak mampu. Ia memperhatikan kotak kayu yang berisi toke gaib. Sedikitpun ia tidak berani membuka kotak itu. Ia juga ingin toke itu berwujud sempurna. Singkat cerita, bulan purnama nampak di langit yang gelap. Waktunya sang pemilik toke gaib datang untuk memastikan apakah toke itu sudah menampakkan wujudnya atau belum. Beberapa hari yang lalu, kali ini giliran Pak Remi dan Pak Holil yang membiayai persyaratan ritual. Pak Ustadz dan ke-6 orang, termasuk Bang Oblo, datang ke rumah Pak Holil. Semuanya berharap malam ini toke gaib mau menampakkan wujudnya. Ritual pemanggilannya di rumah aja ya Pak Holil. Masa harus menggotong kotak kayu ke sana kemari, kata Pak Ustadz. Iya Pak, nanti saya siapkan tempatnya, sahut Pak Holil. Kebetulan rumah Pak Holil mempunyai banyak kamar. Ia memilih kamar belakang yang sudah lama tidak dipergunakan. Kotak kayu dan segala persyaratan pun dipindahkan ke kamar belakang. Semuanya siap, Bapak-bapak? Tanya Pak Ustadz. Siap Pak, serentak mereka menjawab. Pak Holil membuka tabir gaib. Mereka masih menunggu kedatangan sosok jin pemilik toke gaib. Kalian datang ke alamku hanya sia-sia yang kalian dapatkan. Terdengar suara yang tak berwujud. Mohon tunjukkan wujud Anda, kata Pak Ustadz. Tiba-tiba saja sosok astral itu sudah berada di depan mereka dengan wajah penuh amarah. Kenapa kalian ingkar janji? Nampak di wajah kalian penuh nafsu serakah. Coba buka kotak itu, perintah makhluk yang menyeramkan itu. Pak Holil membuka kotak kayu. Toke itu masih berwujud gaib. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kecewa dan kesal karena si toke tidak mau menampakkan wujudnya. Kalian sudah lihat, toke itu tidak mau menampakkan wujudnya akibat keserakahan. Apakah kalian masih mau melanjutkan perjanjian ini? Kata sang jin.
Kami sudah terlanjur mengeluarkan uang banyak untuk ritual ini. Kami akan melanjutkan perjanjian ini, kata Pak Ustadz. Baiklah, tapi ingat dengan semua perjanjian yang sudah kita sepakati. Siapa di antara kalian yang mencoba untuk serakah dan menguasai uang itu, maka akan aku jadikan tumbal. Mengerti? Kata makhluk itu. Mengerti? Kapan toke ini akan menampakkan wujudnya? Tanya Pak Ustadz. Semua tergantung dari sifat kalian. Jika masih saja mempunyai sifat serakah, toke itu tidak mau menampakkan wujudnya, kata jin itu. Aku tidak mau tahu, perjanjian tetap perjanjian. Aku berhak memilih kalian sebagai tumbal. Kalian yang memintanya. Aku akan kembali lagi, kata si jin sambil menghilang dari hadapan mereka. Pak Holil menuntut kembali tabir gaib. Pak Ustadz tertunduk lesu, mengingat perkataan jin tadi. Perjanjian ini akan ada orang yang harus ditumbalkan. Ia berpikir keras untuk mencegah bila sang jin tersebut meminta tumbal. Saya sudah berusaha untuk berbicara dengan jin pemilik toke ini. Tampaknya dia akan meminta tumbal salah satu di antara kita. Apakah bapak-bapak mau melanjutkan perjanjian ini? Kata Pak Ustadz. Terdengar nada keraguan dari nada bicaranya. Lanjutkan saja Pak Ustadz. Kami sudah keluar banyak biaya, dari mengundang Pak Ustadz sampai persyaratannya. Kalau tidak berhasil, rugilah kami. Siapa yang mau mengganti uang kami? Kata Pak Remi seolah mengharap ganti rugi jika perjanjian ini dibatalkan. Maka dari itu, saya tekankan agar bapak semuanya membuang sifat serakahnya. Karena percuma, binatangnya tidak mau menampakkan wujud, kata Pak Ustadz. Kami tidak akan serakah, Pak, kata Pak Dudung, berusaha menutupi sifatnya yang serakah. Iya, saya tahu, tapi makhluk itu tahu kalau kalian punya sifat serakah. Saya gak tahu apa yang akan bapak semua lakukan jika sudah melihat uang banyak. Tunggu dengan sabar. Kalau bapak semua mempunyai sifat itu, saya batalkan saja, ancam Pak Ustadz. Pak Remi, Pak Dudung, dan yang lainnya kebingungan. Jika tidak terlaksana, yang ada mereka akan jadi cibiran orang sekampung. Baiklah Pak, kami janji tidak akan serakah lagi, ucap Pak Holil mewakili dari semua yang hadir. Kita bertemu 2 minggu lagi di rumah ini. Biar saya bicarakan kembali dengan jin itu. Kita pulang ke rumah masing-masing, kata Pak Ustadz. Mereka pun berpamitan pulang. Seperti biasa, Pak Remi menyelipkan amplop ke tangan Pak Ustadz. Dalam hatinya menggerutu karena kegagalan yang dialami malam ini. Keesokan harinya, Pak Remi, Pak Dudung, Pak Kero berkumpul seperti biasanya. Kalau toke itu tak mau menampakkan diri, jelas kita rugi dong. Soalnya aku yang mengeluarkan biaya paling banyak. Jadi saya berhak dapat paling banyak. Bukannya serakah, kata Pak Remi, tetap tidak mau disalahkan. Kita sama-sama sudah keluar uang banyak. Enak benar harus dibagi rata dengan Oblo dan yang lainnya. Jelas kita yang paling banyak bagiannya, kata Pak Dudung. Takut tidak mendapat bagian yang sama dengan Pak Remi dan Pak Kero. Mereka mulai berdebat masalah biaya yang sudah dikeluarkan selama ritual. Dari ke-7 orang yang ikut perjanjian, Pak Holil, Pak Remi, Pak Dudung, dan Pak Kero yang mengeluarkan biaya ritual. Sementara Bang Oblo dan yang lainnya tidak mengeluarkan uang. Karena memang mereka adalah orang yang tak punya uang.
Demikian cerita Tokek Gaib episode kedua berakhir. Cerita masih tetap akan kami lanjutkan pada episode ketiga, yang merupakan episode terakhir. Apakah Pak Holil, Pak Ustadz dan kawan-kawan akan mendapatkan tokek gaib tersebut? Kita nantikan saja pada episode ketiga nanti. Kami ingatkan bagi sobat yang belum berlangganan channel ini, silakan sobat klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar sobat mendapat pemberitahuan secara langsung untuk cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya.